Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Amelia Lestari. Saya dari kelas 6C, mata kuliah agama, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan atau mereview beberapa materi yang telah kita pelajari selama pembelajaran. Di sini terdapat 6 bab. Yang pertama yaitu tentang syariah dan ruang lingkupnya. Yang kedua tentang akhlak dan ruang lingkupnya. Yang ketiga tentang pengertian, kedudukan dan ruang lingkup takwa. Yang keempat tentang Islam dan ilmu pengetahuan. Yang kelima mengenai kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Dan yang terakhir mengenai kewajiban menuntut ilmu. Langsung saja kita ke materi pembahasan. Materi yang pertama ini mengenai syariah dan ruang lingkupnya. Saya akan menjelaskan mengenai bab syariah dan ruang lingkupnya. Yang pertama kita pelajari mengenai pengertian syariah Islam terlebih dahulu. Syariat Islam ialah tata cara pengaluran tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang dirumuskan dalam Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 13 yang artinya, Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa. Dengan kata lain, syariat Islam itu artinya berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selanjutnya mengenai tujuan syariat Islam. Tujuan syariat Islam itu sendiri adalah aturan yang dijalankan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat dengan mengambil segala manfaat dan mencegah mudarat atau keburukan yang tidak berguna bagi kehidupan. Lalu mengenai ruang lingkup syariat Islam. Ruang lingkup syariat Islam itu terdiri dari ibadah, muamalah, jinayah, siasa, dan akhlak. Yang pertama, ibadah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Ibadah itu artinya menghambakan diri kepada Allah. Ibadah merupakan tugas hidup di dunia. Karena itu, manusia yang beribadah kepada Allah disebut Abdullah atau hamba Allah. Hidup seorang hamba tidak memiliki alternatif lain selain taat, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Karena itu, yang menjadi inti dari ibadah adalah ketaatan, kepatuhan, dan penyerahan diri secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua yaitu muamalah. Muamalah sebagai ruang lingkup hukum Islam. Muamalah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, dari kata amala yu'amilu, muamalah yang mempunyai arti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Contoh hukum Islam yang termasuk muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, serta usaha, dan asuransi yang Islami. Lalu yang ketiga, jinayah. Jinayah sebagai ruang lingkup hukum Islam ialah peraturan yang menyangkut pidana Islam, diantaranya kisos, diat, kifarot, pembunuhan, zina, dan lain-lainnya. Yang keempat, siasah sebagai ruang lingkup hukum Islam, yaitu menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, diantaranya seperti persaudaraan, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain. Yang terakhir, akhlak sebagai ruang lingkup hukum Islam. Akhlak sendiri yaitu sebagai pengatur sikap hidup pribadi, diantaranya rasa syukur, rasa sabar, rasa rendah hati, pemaaf, tawakal, dan berbuat baik kepada ayah, ibu, dan lain-lainnya. Kesimpulan dari materi mengenai syariah dan ruang lingkupnya adalah berdasarkan pengertian syariah di atas, disimpulkan bahwa pengertian syariah adalah segala apa yang
disyariatkan oleh Allah, baik dengan Al-Quran maupun dengan sunnah Nabi, ataupun yang dapat melengkapi semua dasar-dasar agama, akhlak, hubungan manusia dengan manusia, bahkan meliputi juga apa yang menjadi tujuan hidup dan kehidupan manusia untuk keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya ke materi yang kedua. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengenai akhlak dan ruang lingkupnya. Mengenai akhlak dan ruang lingkupnya, yang pertama pengertian akhlak. Pengertian akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Lalu mengenai ruang lingkup akhlak itu terdiri dari akhlak terhadap Allah. Akhlak terhadap Allah antara lain beribadah kepada Allah, yaitu melaksanakan perintah Allah untuk menyembahnya sesuai dengan perintahnya. Lalu yang kedua, ruang lingkup akhlak adalah akhlak terhadap sesama makhluk. Akhlak terhadap sesama makhluk ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu akhlak terhadap manusia dan akhlak terhadap lingkungan hidup. Akhlak terhadap manusia diantaranya seperti akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada keluarga, dan lain-lainnya. Lalu akhlak terhadap lingkungan hidup yaitu seperti sadar dan memelihara kelestarian lingkungan hidup, menjaga dan memanfaatkan alam, dan menggali potensi alam seoptimal mungkin demi kemaslahatan manusia dan alam sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup akhlak adalah sama dengan ruang lingkup ajaran Islam itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan pola hubungan. Akhlak dinia atau agama atau islami mencakup berbagai aspek, dimulai dari akhlak terhadap Allah hingga kepada sesama makhluk seperti manusia, binatang, tumbuhan, dan benda-benda tak bernyawa lainnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bab 3, yaitu tentang pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Sekarang kita membahas mengenai pengertian, kedudukan, dan ruang lingkup takwa. Langsung saja saya jelaskan mengenai pengertian takwa. Takwa berasal dari kata wako, yaki, dan wikaya, yang berarti takut, menjaga, memelihara, dan melindungi. Maka takwa dapat diartikan sebagai sikap memelihara keimanan yang diwujudkan dalam ajaran agama Islam. Takwa secara bahasa berarti penjagaan atau perlindungan yang membentengi manusia dari hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Lalu, kedudukan takwa itu seperti apa sih? Kedudukan takwa di agama Islam dari berbagai makna yang terkandung dalam takwa, kedudukannya sangat penting dalam agama Islam dan kehidupan manusia. Karena takwa adalah pokok dan ukuran dari segala pekerjaan seorang muslim. Seperti di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah mengatakan bahwa manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Selanjutnya mengenai ruang lingkup takwa. Ruang lingkup takwa itu terdiri dari hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Ruang lingkup takwa mengenai hubungan manusia dengan Allah itu seperti seseorang yang bertakwa atau muttaqin adalah seorang yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu menjaga hubungan dengannya setiap saat sehingga kita dapat menghindari dari kejahatan dan kemungkaran serta membuatnya konsisten terhadap aturan-aturan Allah. Selanjutnya contoh dari hubungan manusia dengan Allah seperti kita beriman kepada Allah, beribadah, terus mensyukuri, bersabar, dan memohon ampun. Lalu hubungan manusia dengan dirinya sendiri.
Manusia juga harus bisa menjaga hati nuraninya dengan baik, seperti yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan sifatnya yang sabar, pemaaf, adil, ikhlas, berani, memegang amanah, mawas diri, dan lain-lainnya. Selain itu juga, manusia juga harus bisa mengendalikan hawa nafsunya. Selanjutnya, hubungan manusia dengan manusia. Hubungan antara manusia ini dapat dibina dan dipelihara antara lain dengan mengembangkan cara dan gaya hidupnya yang selaras dengan nilai dan norma agama. Selain itu, sikap takwa juga tercermin dalam bentuk kesediaan untuk menolong orang lain, melindungi yang lemah, dan keberpihakan kepada kebenaran dan keadilan. Selanjutnya, hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Takwa dapat ditampilkan dalam bentuk hubungan seseorang dengan lingkungan hidupnya. Manusia yang bertakwa adalah manusia yang memegang tugas kekhalifahannya di tengah alam, sebagai subjek yang bertanggung jawab, mengelola, dan memelihara lingkungannya. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu Islam dan ilmu pengetahuan. Di dalam bab 4 ini membahas mengenai Islam dan ilmu pengetahuan. Islam dan cabang ilmu pengetahuannya menurut masyarakat barat membagi ilmu pengetahuan dalam 3 cabang utama, yaitu ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan humaniora. Islam memiliki kaitan dengan ketiga ilmu tersebut. Lalu keutamaan menuntut ilmu dalam Islam, menurut Ibnu Taimiyah membagi ilmu yang bermanfaat menjadi 3 bagian, yaitu ilmu tentang Allah, ilmu tentang persoalan-persoalan masa lalu yang dikabarkan Allah, ilmu tentang perintah Allah yang berhubungan dengan hati dan anggota badan. Lalu selanjutnya mengenai adab menuntut ilmu. Setelah seseorang mengetahui dan memahami akan keutamaan menuntut ilmu, maka hendaknya ia memiliki perhatian yang besar terhadap permasalahan adab-adab dalam menuntut ilmu. Di antaranya adalah ikhlas, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamalkan ilmu, berhias dengan akhlak mulia, dan mendakwahkan ilmu. Selanjutnya kita ke materi yang kelima, yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Saat ini kita di materi yang kelima, yaitu kedudukan akal dan wahyu dalam Islam. Langsung saja kita bahas pengertian akal dan wahyu dalam Islam. Pengertian akal. Akal itu dalam pengertian Islam adalah daya pikir yang terdapat dalam jiwa manusia. Dalam jiwa manusia itu memperoleh pengetahuan dengan memperhatikan alam sekitarnya. Pengertian inilah yang dikontraskan dengan wahyu yang membawa pengetahuan dari luar diri manusia. Pengertian wahyu itu sendiri adalah sabda Tuhan yang mengandung ajaran, petunjuk, dan pedoman yang diperlukan umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun akhirat, yaitu yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Dalam Islam, wahyu atau sabda yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpul semuanya di dalam Al-Quran. Lalu, bagaimana kedudukan akal dan wahyu? Akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam setiap pemikiran Islam. Akal tidak pernah menentang wahyu. Akal akan selalu tunduk terhadap wahyu. Akal yang digunakan oleh manusia untuk memahami wahyu yang turun dan kemudian menyampaikan kembali kepada seluruh umat. Peningkatan daya akal adalah salah satu hal penting dalam membina perilaku dan budi pekerti manusia dan menjadi dasar dalam sumber kehidupan manusia. Selanjutnya kita ke bab 6, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Saat ini kita ada di bab 6, yaitu mengenai kewajiban menuntut ilmu. Materi yang terakhir ini mengenai kewajiban menuntut ilmu. Kita ke pengertian ilmu terlebih dahulu.
Pengertian ilmu menurut De Liangji menyebutkan bahwa ilmu dipandang sebagai kumpulan pengetahuan sistematis, metode penelitian, dan aktivitas penelitian. Secara istilah, ilmu memiliki arti yang pertama. Ilmu memiliki arti sesuatu yang datangnya dari Allah. Maka sesuatu atau objek ilmu adalah jiwa pencari ilmu. Yang kedua, kita membahas kewajiban menuntut ilmu seperti judulnya. Allah menerangkan anjuran untuk menuntut ilmu di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11, yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggalkan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya mengenai keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu yang pertama adalah memudahkan seseorang mendapatkan surganya Allah. Ilmu sebagai amal jariah, Allah akan angkat derajatnya. Orang berilmu adalah orang yang paling takut dengan Allah, dan orang yang berilmu diberi kebaikan di dunia dan akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, materi yang telah saya sampaikan dari bab 1 sampai bab 6 telah selesai. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata dan penjelasan yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.